Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak mualim hari ini? Mudah-mudahan anak-anak mualim yang soleh dan soleha senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak mualim yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, yaitu materi senangnya belajar surah An-Nasr. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah pesan surah An-Nasr. Tapi sebelum memulai pelajaran, seperti biasa anak-anak mualim sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan ilmu yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana بالنور القرآن واجعلنا من العالمين والحمد لله رب العالمين. أستغفر Nah, kita lanjut ya pembelajarannya. Ini adalah yang akan kita bahas hari ini. Pesan surat An-Nasr. Nah, di sini teman kita Markona akan menjelaskan arti dari surah An-Nasr. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Kedua, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nah, mari kita sama-sama membacakan surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Anak-anak mualim yang soleh dan soleha, surah An-Nasr adalah termasuk dari surat golongan surat Madaniyah. Disebut surah Madaniyah karena surah ini turun di kota Madinah. Karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan hijrah ke kota Madinah. Dan anak-anak mualim yang perlu kita ketahui, bukan hanya saja surah Madaniyah itu turunnya di Madinah, tapi ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun ketika itu turunnya di Makkah ataupun di Arafah. Oke, anak-anak mualim, kita lanjut ya. Pesan apa saja yang terdapat dalam surah An-Nasr? Ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua adalah
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia itu yadkhuluna, masuk, fi dinillahi afwaja, fi dinillah, di dalam agama Allah, afwaja, yaitu secara berbondong-bondong. Jadi anak-anak mualim sekalian yang soleh dan soleha, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Rasul, menyampaikan kepada Rasul bahwa nanti, kata Allah, kamu akan melihat manusia itu akan berbondong-bondong untuk masuk di dalam agama Allah, afwaja, yaitu berbondong-bondong. Ayat ketiga Allah katakan fasabbih, maka bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbika, nama Tuhanmu, wastaghfir, maka memohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah kana tawwaba, maha memberi taubat. Jadi kesimpulannya pada ayat kedua dalam surah An-Nasr ini, anak-anak mualim, perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memuji dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Dalam ayat kedua dari surah An-Nasr ini, anak-anak mualim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita itu untuk bertasbih, beristighfar. Itu bukan hanya dikala kita mendapati keadaan yang menyedihkan, tapi juga ketika kita dalam masa-masa gembira, juga ingat kepada Allah dan juga minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Nah, sekarang kita mari berlatih, anak-anak mualim. Latihan pertama kita harus mengisi soal. Nah, 1. Surah An-Nasr adalah surah yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Ayo, keberapa? Iya benar, 110. Nah, latihan kedua, An-Nasr artinya titik-titik. Apa? Ayo. Iya betul, pertolongan. Nah, latihan ketiga, surah An-Nasr terdiri atas titik-titik ayat. Ayo, berapa? Iya betul, pintar, 3 ayat. Nah, soal yang keempat, pertolongan Allah akan titik-titik. Ayo, apa jawabannya? Iya, cakep, akan datang, betul. Soal nomor kelima, Islam akan dapat titik-titik. Apa? Ayo, diingat. Iya, benar, kejayaan. Nah, alhamdulillah anak-anak mualim, sekarang kita sudah selesai membahas materi kita hari ini, dan mudah-mudahan ilmu kita barokah. Dan anak-anak mualim, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.